Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Subhan. Saya dari Perikanan Buah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai film Anthropoda. Film Anthropoda ini merupakan kelompok yang termasuk kepada kingdom Animalia dan termasuk Avertebrata. Artinya tidak memiliki tulang belakang. Anthropoda berasal dari kata anthropos, arto yang artinya luas, dan podos yang artinya kaki. Secara umum, Anthropoda memiliki tubuh yang terbagi atas kepala, badan, dan kaki. Anthropoda ini banyak sekali dijumpai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kelas-kelas Anthropoda yaitu ada Arachnida, yaitu kelas laba-laba, kelompok laba-laba. Yang kedua ialah Crustacea, yaitu udang-udangan. Yang ketiga ialah Myriapoda, yaitu kelompok Myria yang artinya banyak dan Podos yang artinya kaki. Jadi Myriapoda ialah kelompok hewan yang berkaki banyak gitu. Tadi Myriapoda ya. Baik, selanjutnya kita di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai film Anthropoda, khususnya di Crustacea. Jadi nanti saya akan menggambar Crustacea, bentuk hewan seperti apa, yaitu yang akan digambar yaitu ada udang ronggeng, terus ada rajungan, terus ada kepiting bakau, terus ada udang faname, terus ada udang windu, dan mimi laut. Nah, kelompok Crustacea ini kita akan menggambar dan sedikit menjelaskan mengenai morfologi, habitat, dan fisiologinya, serta apa atraksi yang ada di hewan tersebut gitu. Langsung saja kita proses menggambar, yaitu pertama menggambar udang ronggeng. Baik, siapkan dulu kertas untuk menggambar.
bisa dilihat ya. Di sini ada bagian-bagian, di sini ada tampak samping. Ini maaf, ini tampak atas, jadi ini tampak samping. Ini klasifikasi. Nah, udang ronggeng itu memiliki nama latin atau nama spesies, yaitu Harpiosquilla rapidea. Jadi udang ronggeng ini merupakan udang yang cukup berbeda dengan udang seperti yang lainnya, karena bentuknya juga seperti belalang. Ya, udang ini mampu beradaptasi dengan tinggi ya. Jadi kemampuan adaptasinya itu sangat tinggi sekali dan mampu bertahan hidup di daerah yang terkontaminasi. Udang ronggeng ini merupakan hewan karnivor dan termasuk hewan yang aktif pada diurnal, nocturnal maupun crepuscular. Jadi aktif di siang hari maupun malam hari, ataupun saat terbenam dan terbit. Termasuk salah satu jenis predator. Ciri khasnya itu memiliki garis-garis hitam gitu di sekujur di thorax dan abdomennya, dan bentuknya yang unik gitu. Nah, habitatnya itu hidup di air laut maupun air payau dan sering dijumpai di daerah pesisir. Jadi ini bisa ditemui nih di daerah payau, di estuari. Kemudian respirasi atau pernapasannya itu menggunakan insang sebagai alat bernapas, dan selanjutnya sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka, dan tidak mempunyai hemoglobin, darahnya itu berwarna putih. Selanjutnya reproduksinya seksual. Dan karena memiliki antena, jadi sarafnya di antena. Nah, dia ini memiliki organ ekskresi yang bernama tubula malpighi. Sistem pencernaannya lengkap dari mulut, esofagus, lambung, usus sampai ke anus. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai udang ronggeng. Oh ya, manfaatnya udang ronggeng bisa dimakan dan jadi salah satu konsumsi masyarakat juga. Tapi selain manfaatnya itu, udang ronggeng karena kan predator, jadi dia sebagai penyeimbang dari suatu ekosistem gitu. Jadi kalau tidak ada ini, jadi bukan produsen tapi ini konsumen ya. Tingkat berapa, tapi ya yang jelas dia predator dan ada dan berperan penting dalam jaring-jaring makanan gitu. Selanjutnya menggambar mengenai rajungan ya. Langsung saja kita gambar rajungan.
rajungannya sudah selesai. Di sini tampak perut, di sini tampak punggung. Spesiesnya namanya Fortunus pelagicus. Dia adalah hewan yang habitatnya tinggal di pasir, berlumpur, berada di laut terbuka. Dia bisa tinggal sampai kedalaman 65 meter. Dia juga bisa berenang ke permukaan. Rajungan merupakan jenis kepiting yang terkenal setelah kepiting bakau, dan ukurannya sebesar 18 cm. Sistem pernapasannya bernapas dengan insang. Peredaran darahnya peredaran darah terbuka, dan karena tidak mempunyai hemoglobin, rajungan memiliki darah yang berwarna biru. Sistem reproduksinya yaitu reproduksi secara seksual. Sistem ekspresinya menggunakan tubula malpighi. Sistem pencernaannya lengkap dari mulai mulut, esophagus, lambung, usus, sampai ke anus. Manfaat rajungan itu sebagai konsumsi masyarakat yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selanjutnya gambar kepiting bakau. Baik, gambar kepiting bakau sudah selesai. Ini tampak atas, tampak punggung, dan ini tampak bawah, tampak perut. Klasifikasi.
kepiting bakau ini merupakan hewan yang mirip dengan rajungan dan merupakan hewan yang paling terkenal, kepiting yang paling terkenal. Bentuk tubuhnya mirip rajungan, dan perbedaannya ada di bentuk apaksnya sama perutnya ya, berbeda, dan kekuatan si capitnya juga berbeda. Habitat alami ya jelas namanya juga kepiting bakau, berarti di daerah bakau atau mangrove. Tepatnya di daerah Riau, yang dasarnya itu lumpur. Nah, kepiting bakau ini memiliki sistem pernapasan sama, bernapas dengan insang. Sistem ekskresi juga sama, tubuh lemak gigi, dan sirkulasi dengan peredaran darah terbuka dengan darah warna biru. Pencernaannya lengkap dari mulut, esofagus, lambung, usus, anus. Selanjutnya manfaat kepiting bakau bisa dimakan untuk kebutuhan untuk manusia. Dan kepiting bakau juga sebagai salah satu yang berperan penting di ekosistem mangrove. Salah satu yang berperan itulah di ekosistem mangrove dalam rantai makanan. Selanjutnya nama spesiesnya Scylla serrata ya. Scylla serrata. Saya kira udah cukup. Selanjutnya kita menggambar udang faname. Merupakan gambar bagian samping, tampak samping, dan ini adalah tampak ke atas. Ini klasifikasinya. Nah, udang faname ini memiliki nama latin atau nama spesies yaitu Lithopenaeus faname. Nah, ini seperti udang yang sering kita lihat bentuknya. Memiliki bentuk kepala dan badan yang menyatu, memiliki 6 ruas, 6 segmen gitu. Badannya itu ber-6 segmen, terus kakinya itu ada 5, terus kaki yang panjangnya itu ada 5.
Nah, selanjutnya ada antena sebagai saraf itu, dan ada ekor. Habitat udang faname ini ialah hidup hidup di tambak-tambak gitu. Jadi ini payau ya, tapi ada juga yang membudidayakannya secara tawar. Nah, sistem pencernaannya itu lengkap ya, masuk lengkap dari mulut, lambung, sus anus. Terus sistem sarafnya juga sistem saraf terbuka, peredaran darah. Sistem saraf, sistem peredaran darah ini sistem peredaran darah terbuka. Respirasinya, pernapasannya menggunakan insang. Reproduksinya secara seksual. Manfaatnya ini dipakai untuk biasanya budidaya untuk konsumsi. Jadi kalau udang-udang kecil itu biasanya dipakai untuk pakan ikan, dan di ekosistemnya juga seperti itu. Selanjutnya menggambar udang itu. Ya, baik. Sudah selesai penggambaran udang windu. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Ini adalah tampak samping, dan ini tampak samping, dan yang sebelahnya itu adalah tampak atas ya. Ini spesies klasifikasinya, dan spesies dari udang windu ini bernama Penaeus monodon ya. Penaeus monodon. Sedikit menjelaskan mengenai udang windu ya. Nah, udang windu ini hidup di laut ya. Ya, habitatnya di laut yang berkadar garam tinggi hingga perairan payau. Jadi di sawah gak bisa ya. Morfologinya sama seperti udang faname. Udang windu memiliki bentuk yang mirip dengan udang faname, tapi dengan mungkin bisa disebut ruasnya agak kurang tidak terlalu jelas gitu. Kalau udang itu kan jelas, memiliki saman 6 ruas. Kakinya ada 5,
ada ekor, terus di sini ada cephalothorax, terus ada antena ya untuk sistem saraf gitu. Mata tentunya ya. Selanjutnya sistem peredaran darahnya peredaran darah terbuka ya, darahnya karena tidak mengandung hemoglobin berwarna putih. Sedangkan untuk pencernaannya lengkap dari mulut, esofagus, mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Untuk sistem respirasi, pernapasannya itu menggunakan insang. Reproduksinya seksual dan reproduksinya seksual. Manfaatnya tentu udang windu ini seperti udang faname untuk konsumsi ya, untuk konsumsi manusia. Walaupun udang-udang kecilnya itu bisa untuk konsumsi ikan ya. Selanjutnya kita akan menggambar yang terakhir, yaitu mimi laut. Mari kita gambar. Sudah selesai menggambar mimi lautnya. Ini gambar mimi laut. Nah, ini adalah tampak atas atau bagian punggung dari si mimi laut ini. Bagian bawah atau bagian perut dari si mimi laut ini klasifikasinya, dan didapat bahwa spesies mimi laut ini bernama Carcinoscorpius rontundicauda ya. Jadi hewan ini berbeda ya. Ini jenis kepiting-kepitingan, termasuk dalam jenis kepiting-kepitingan. Tapi hewan ini hewan langka ya, beda dengan yang lainnya ya. Ini hewan dilindungi, termasuk hewan yang dilindungi. Nah, dia tuh aktif pada malam hari. Nah, hewan ini bisa berenang dan berjalan di dasar laut.
menggunakan kepalanya yang pipih untuk mengeduk pasir mencari makan. Habitatnya itu hidup di pantai yang berlumpur atau berpasir, dan seringkali ditemukan dekat muara-muara sungai. Nah, sistem pernapasannya dia menggunakan insang, ya, insang buku, ya, yang berasal dari alat tambahan abdominal. Nah, sistem reproduksinya itu seksual. Nah, sistem sarafnya terbuka dan berdarah biru, tidak mempunyai hemoglobin. Jadi dia ini kerabat dekat ya sama si kepiting gitu. Hanya saja dia memiliki cangkang yang agak berbeda gitu, dan memiliki telson ya, memiliki telson. Reproduksinya ya tadi seksual ya. Selanjutnya pernafasannya ya tadi udah insang, pencernaannya lengkap, mulut, esophagus, lambung, usus, anus gitu, jadi lengkap gitu. Selanjutnya manfaatnya itu untuk ya tentu dalam sistem jenis makanan itu pasti sangat berguna sekali gitu. Selain itu juga ternyata darah yang warna biru tadi itu oleh peneliti diambil gitu, jadi dikeluarkan untuk keperluan medis gitu. Tapi mungkin untuk sekarang karena ini dilindungi jadi terbatas gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai mimi laut ini. Terima kasih. Ya sedikit tadi ada yang kelewat, saya belum membacakan klasifikasinya ya. Nah, dimulai dari tadi udang ronggeng itu klasifikasinya ialah Animalia, Arthropoda, Crustacea, Stomatopoda, terus Squilidae, terus Harpiosquilla, genusnya, spesiesnya Harpiosquilla rapidea. Selanjutnya ada rajungan. Rajungan ini kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, family Portunidae, genus Portunus, spesies Portunus plagicus. Selanjutnya klasifikasi dari kepiting bakau yaitu kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, family Portunidae, genus Scylla, spesies Scylla serrata ya. Selanjutnya udang faname, klasifikasinya kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas harusnya kelas Crustacea ya. Kelas Crustacea, ordo Decapoda, family Petalonidae, genus Lithopenus, spesies Lithopenus faname. Selanjutnya udang windu, klasifikasinya kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, family Phaneridae, genus Penaeus, spesies Penaeus monodon. Mimi laut, klasifikasinya kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Scyphosura, family Limulidae, genus Carchioscorpus,
spesies Carchioscorpus rontudicauda. Rontudicauda. Ya. Sebelumnya sekian. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, bila banyak sekali yang terlewat mungkin, terus videonya agak kurang jelas dan penjelasannya ada yang salah. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin ya kita sama-sama belajar di sini untuk mendalami ilmu tentang Crustacea Arthropoda ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.